Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bersama saya Arya Anwar. Seperti gambar gedung Pusgiwa yang memantulkan bayangan cerminnya di Danau Mahoni Universitas Indonesia, banyak molekul organik juga memiliki pasangan bayangan cerminnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai topik stereokimia. Dengan memahami sebab dan akibat dari pasangan molekul, maka ini penting sebagai dasar untuk memahami kimia organik, biokimia, maupun kimia medisinal. Apakah Anda menulis atau bekerja dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Atau dengan kata lain, kidal? Banyak aktivitas yang menggunakan peralatan yang umumnya dibuat untuk orang bekerja dengan tangan kanan. Sifat pasangan tangan juga penting dalam kimia organik dan biologi, di mana ia muncul terutama sebagai konsekuensi dari stereokimia tetrahedral atom karbon terhibridisasi sp3. Banyak obat dan hampir semua molekul dalam tubuh kita seperti asam amino, karbohidrat, asam nukleat, dan banyak lagi memiliki sifat pasangan. Lebih jauh lagi, sifat pasangan molekuler memungkinkan interaksi yang tepat antara enzim dan substratnya yang terlibat dalam ratusan ribu reaksi kimia yang menjadi dasar kehidupan. Apa yang menyebabkan pasangan molekuler? Lihatlah molekul umum dari tipe CH3X, CH2XY, dan CHXYZ yang ditunjukkan pada gambar. Di sebelah kiri ada 3 molekul dan di sebelah kanan adalah bayangan mereka yang dipantulkan di cermin. Molekul CH3X dan CH2XY identik dengan bayangan cerminnya dan karenanya tidak memiliki sifat pasangan. Jika Anda membuat model molekul dari setiap molekul dan bayangan cerminnya, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menempatkan satu sama lain sehingga semua atom bertepatan. Sebaliknya, molekul CHXYZ tidak identik dengan bayangan cerminnya. Anda tidak dapat menempatkan model molekul pada model bayangan cerminnya karena alasan yang sama, seperti Anda tidak dapat menempatkan tangan kiri di tangan kanan karena mereka tidak sama. Molekul yang tidak identik dengan bayangan cerminnya adalah jenis stereoisomer yang disebut enantiomer. Dalam bahasa Yunani, enantio yang berarti berlawanan. Enantiomer terkait satu sama lain sebagai tangan kanan terkait dengan tangan kiri dan hasil setiap kali karbon tetrahedral terikat pada 4 substituen yang berbeda. Misalnya asam laktat, asam 2-hidroksipropanoat ada sebagai pasangan enantiomer karena ada 4 gugus berbeda, H, OH, CH3, COOH yang terikat pada atom karbon pusat. Enantiomer disebut plus asam laktat dan minus asam laktat. Keduanya ditemukan dalam susu asam, tetapi hanya enantiomer plus yang terjadi di jaringan otot. Anda tidak dapat menempatkan molekul plus asam laktat pada molekul minus asam laktat. Jika ada 2 grup yang cocok, misalnya H dan CO2H, 2 grup lainnya tidak cocok. Ini adalah upaya untuk bentuk bayangan cermin dari asam laktat. A. Ketika H dan substituen OH cocok, substituen COOH dan CH3 tidak cocok. Ketika COOH dan CH3 cocok, H dan OH tidak. Terlepas dari bagaimana molekul berorientasi, mereka tidak identik. Sebuah molekul yang tidak identik dengan bayangan cerminnya dikatakan kiral. Dalam bahasa Yunani, keir yang berarti tangan. Anda tidak dapat mengambil molekul kiral dan enantiomer dan menempatkan satu di atas yang lain, sehingga semua atom bertepatan. Bagaimana Anda bisa memprediksi apakah molekul yang diberikan adalah kiral atau bukan? Suatu molekul tidak kiral jika memiliki bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang yang memotong bagian tengah molekul atau benda apapun sedemikian rupa sehingga setengah dari molekul atau benda tersebut merupakan bayangan cermin dari separuh yang lain. Cangkir misalnya memiliki bidang simetri. Jika Anda memotong cangkir menjadi 2, setengahnya akan menjadi bayangan cermin dari setengah lainnya. Sebuah tangan bagaimanapun tidak memiliki bidang simetri. Separuh
tangan bukanlah bayangan cermin dari separuh lainnya. Sebuah molekul yang memiliki bidang simetri dalam setiap konformasi harus identik dengan bayangan cerminnya, dan karenanya harus non-kiral atau akiral. Jadi, asam propanoat CH3CH2COOH memiliki bidang simetri ketika dijajarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar dan bersifat kiral. Sedangkan asam laktat CH3CHOHCOOH tidak memiliki bidang simetri dalam setiap konformasi dan kiral. Penyebab paling umum, meskipun bukan satu-satunya, kiralitas adalah molekul organik. Kiralitas dalam molekul organik adalah adanya atom karbon tetrahedral yang terikat pada 4 kelompok berbeda. Misalnya atom pusat karbon, pusat dalam asam laktat, karbon tersebut sebagai pusat kiralitas. Meskipun istilah lain seperti stereocenter, pusat asimetrik, pusat stereogonik juga telah digunakan. Perhatikan bahwa kiral adalah sifat dari keseluruhan molekul, sedangkan pusat kiralitas adalah penyebab kiralitas. Mendeteksi pusat kiralitas dalam molekul kompleks membutuhkan latihan karena tidak selalu terlihat jelas bahwa 4 kelompok berbeda terikat pada karbon tertentu. Perbedaan tidak selalu muncul tepat di sebelah pusat kiral. Misalnya, 5-bromodekana adalah molekul kiral karena 4 kelompok berbeda terikat pada C5. Pusat kiral ditandai dengan tanda bintang. Substituen butil mirip dengan substituen pentil tetapi tidak identik. Perbedaannya tidak terlihat sampai 4 atom karbon menjauh dari pusat kiralitas, tetapi masih ada perbedaan. Sebagai contoh lain, yang mungkin, lihat metil sikloheksana dan 2-metil sikloheksanon. Metil sikloheksana bersifat akiral karena tidak ada atom karbon yang dalam molekul yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Anda dapat segera menghilangkan semua karbon CH2 dan karbon CH3 dari pertimbangan. Tetapi bagaimana dengan C1 pada cincin? Atom karbon C1 terikat pada gugus CH3 pada atom H dan cincin C2 dan C6. Namun karbon 2 dan 6 adalah setara, seperti halnya karbon 3 dan 5. Jadi substituen C6, C5, C4 setara dengan substituen C2, C3, C4. Dan metil sikloheksana adalah akiral. Cara lain untuk mencapai kesimpulan yang sama adalah dengan menyadari bahwa metil sikloheksana memiliki bidang simetri yang melewati gugus metil dan melalui cincin C1 dan C4. Situasinya berbeda untuk 2-metil sikloheksanon. 2-metil sikloheksanon tidak memiliki bidang simetri dan bersifat kiral karena C2 terikat pada 4 gugus yang berbeda. Gugus CH3 dan atom H terikat cincin COCH2, C1 dan cikatan cincin CH2, CH2 atau C3. Seberkas cahaya biasanya terdiri dari gelombang elektromagnetik yang berosilasi dalam jumlah tak terbatas ketika melewati polarizer. Hanya gelombang cahaya yang berosilasi dalam satu bidang saja yang melewatinya, dan cahaya tersebut dikatakan terpolarisasi bidang. Gelombang cahaya di semua bidang lain akan terhalang. Ketika seberkas cahaya terpolarisasi bidang melewati larutan molekul organik tertentu seperti gula atau kamfor, bidang polarisasi diputar melalui sudut alfa. Tidak semua zat organik menunjukkan sifat ini, tetapi zat-zat tersebut dikatakan aktif secara optik. Sudut rotasi dapat diukur dengan alat yang disebut polarimeter yang ditunjukkan pada gambar. Larutan molekul organik aktif secara optik ditempatkan dalam tabung sampel cahaya terpolarisasi bidang dilewatkan melalui tabung dan terjadi rotasi bidang polarisasi. Cahaya kemudian melewati polarizer kedua yang disebut analyzer. Dengan memutar penganalisis sampai cahaya melewatinya, kita dapat menemukan bidang polarisasi baru dan dapat mengetahui sejauh mana rotasi telah terjadi. Selain menentukan besarnya putaran, kita juga bisa mencari arahnya. Dari sudut pandang pengamat yang melihat langsung ke penganalisis, beberapa molekul yang aktif secara optik memutar cahaya terpolarisasi ke kiri, berlawanan arah jarum jam, dan dikatakan levorotatory. Sedangkan yang lain memutar cahaya terpolarisasi ke kanan atau searah jarum jam, dan dikatakan menjadi dextrorotatory. Secara konvensi, rotasi ke kiri diberi tanda minus, dan rotasi ke kanan diberi tanda plus. Minus morfin,
misalnya bersifat levorotatori, dan plus sukrosa bersifat dextrorotatori. Tingkat rotasi yang diamati dalam percobaan polarimeter tergantung pada jumlah molekul optik aktif yang ditemui oleh kas cahaya. Jumlah ini pada gilirannya tergantung pada konsentrasi sampel dan panjang lintasan sampel. Jika konsentrasi sampel digandakan, rotasi yang diamati berlipat ganda. Jika konsentrasi dijaga konstan tetapi panjang tabung sampel digandakan, rotasi yang diamati berlipat ganda. Juga terjadi bahwa sudut rotasi tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Gambar struktur memberikan representasi visual stereokimia, tetapi metode tertulis untuk menunjukkan pengaturan 3 dimensi atau konfigurasi substituen di pusat kiral juga diperlukan. Metode yang digunakan menggunakan seperangkat aturan urutan untuk mengurutkan 4 kelompok yang dilekatkan pada pusat kiral dan kemudian melihat sifat pasangan di mana gugus-gugus tersebut terikat, disebut aturan Cahn-Ingold-Prelog. Dengan aturan urutannya adalah sebagai berikut. Aturan pertama, lihatlah 4 atom yang terikat langsung pada pusat kiral dan urutkan menurut nomor atomnya. Aturan kedua, jika keputusan tidak dapat dicapai dengan membuat peringkat atom pertama dalam substituen, lihat atom kedua, ketiga, atau keempat menjauh dari pusat kiralitas sampai perbedaan pertama ditemukan. Aturan ketiga, atom ikatan rangkap ekivalen dengan jumlah atom ikatan tunggal yang sama. Demikianlah pertemuan perkuliahan kali ini yang membahas mengenai stereokimia. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.